Sudah Bu, dimulai Bu. Sudah tak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat nantinya bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya anak-anak? Baik? Baik. Hari ini banyak yang nggak masuk ya? Ya. Jumlahnya berapa sih siswanya? 22. Nah, 22. Yang masuk? Banyak. Banyak juga. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sekarang Bapak mau membahas apa? Tidak. Nggak tahu ya? Tidak. Nah, Tulisnya, Pak. Tulisnya dong, Pak. sekarang Bapak mau bertanya kepada kalian. Ketika Bapak mempunyai satu pulpen, tetapi kalian semua menginginkannya, otomatis apa yang terjadi? Rebutan. Rebutan. Ya, kelangkaan. Terus, Baby telat. langsung saja. Duduk saja langsung Mbak Febi. Selanjutnya, Bapak menambahkan 30 buah nih. Bapak produksi lagi 30 buah. Otomatis apa yang terjadi? Ya, semuanya akan dapatkan. Ya. Otomatis kalau di pertumbuhan ekonomi itu, kalau di ekonomi itu apa contohnya? Kalau Bapak menambah produksi. Otomatis apa yang terjadi? Nah, ya pertumbuhan ekonomi. Hari ini kita akan membahas materi tentang pertumbuhan ekonomi. Baik, langsung saja kita akan ke materi, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ternyata sangat penting loh anak-anak. Karena membuat produksi barang dan jasa semakin meningkat, pendapatan masyarakat naik, lapangan pekerjaan bertambah, dan juga kemiskinan akan berkurang. Selain itu, pemerintah dapat mendapatkan lebih banyak pendapatan dari pajak untuk membangun fasilitas umum, sehingga kesejahteraan dan juga kualitas masyarakat itu akan ikut meningkat. Selanjutnya, pengertian pertumbuhan ekonomi. Bapak boleh minta tolong nggak, Mbak Elisa? Bapak boleh minta tolong dibacakan di kolom yang warna hijau. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dari waktu ke waktu, sehingga aktivitas ekonomi semakin pesat dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Nah, terima kasih Mbak Elisa. Nah, di sini pertumbuhan ekonomi yaitu adanya peningkatan. Peningkatan ini sama kayak pertumbuhan ini anak-anak. Peningkatan ini adalah pertumbuhan. Jadi peningkatan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dari waktu ke waktu. Nah, dari waktu ke waktu di sini tuh dalam negara biasanya menghitungnya kayak dari tahun ke tahun anak-anak. Misalkan dari tahun 2024 ke tahun 2025. Nanti di sana itu ada kayak laporan-laporan. Nanti bisa kita akses anak-anak. Misalkan nanti kita bisa tahu apakah negara Indonesia itu ada kemajuan atau tidak, negara Filipina itu ada kemajuan atau tidak. Seperti itu anak-anak. Kemudian pertumbuhan ekonomi itu berkaitan erat dengan PDB. Karena pertumbuhan itu diukur dari kenaikan PDB suatu negara. Ada yang tahu apa itu kepanjangan PDB? Mengalami pertumbuhan atau sedang tumbuh. Jadi dapat disimpulkan ketika negara tersebut mengalami ketika negara tersebut mengalami 0%, berarti negara tersebut mengalami pertumbuhan atau tidak? Tidak. Nah, ya tidak. Selanjutnya ciri-ciri pertumbuhan ekonomi.
Yang pertama yaitu terjadi peningkatan produksi barang dan jasa. Yang kedua, pendapatan nasional real meningkat. Dan yang ketiga, pendapatan per kapita cenderung meningkat. Yang keempat, kemajuan teknologi semakin berkembang. Dan yang kelima, kesempatan kerja bertambah. Kemudian Bapak akan menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi. Di sini Bapak mengambil 3 teori yang sudah familiar anak-anak. Yang pertama, teori klasik. Yang kedua, teori neoklasik. Dan yang ketiga, teori Schumpeter. Kita membahas di materi yang pertama, yaitu teori klasik. Di sini teori klasik menjelaskan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh jumlah penduduk, tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Semakin banyak investasi dan tenaga kerja, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan akan melambat jika sumber daya alamnya terbatas. Ada yang tahu ini gambarnya siapa? Ya, ada namanya ya. Teorinya Bapak Adam Smith. Ada yang masih ingat nggak? Teorinya Bapak Adam Smith apa? Invisible hand. Ya. Apa artinya Mbak Nisa? Tangan tak terlihat. Ya, betul. Di sini yang perlu kita garis bawahi di teori klasik itu, yaitu adanya tenaga kerja dan modal sebagai faktor pertumbuhan ekonominya anak-anak. Di sini tuh perbedaannya dengan di teori yang selanjutnya, yaitu di teori neoklasik. Di teori neoklasik ini, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal, tenaga kerja, dan teknologi. Apa bedanya dengan teori yang sebelumnya tadi? Nah, kalau di teori neoklasik ada tambahan teknologi sebagai faktor pertumbuhan ekonominya anak-anak. Kemudian yang ketiga yaitu teori Schumpeter. Teori ini menggunakan peran seorang inovator atau wirausahawan atau entrepreneur. Di teori yang klasik tadi apa? Yang mempengaruhi faktor pertumbuhan ekonominya? Tenaga kerja dan modal. Yang kedua, di teori neoklasik apa yang membedakan? Tenaga kerja, modal, Teknologi ya yang membedakan. Nah, di teori yang ketiga yaitu di teori Schumpeter, di sini menggunakan inovasi atau seorang inovator. Perannya siapa di sini? Yaitu wirausahawan atau pengusaha anak-anak. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung pertumbuhan ekonomi. Di sini rumusnya yaitu PDB, pertumbuhan ekonomi sama dengan PDBT dikurangi PDBT min 1 per PDBT min 1 kali 100%. Kita mencoba studi kasusnya, kita mencoba akan menghitung, hitungnya anak. Di sini ada kekeliruan soal. Perbaiki ya. Di sini dijelaskan jika PDB tahun 2024 itu sebesar 5.000 triliun dan tahun 2025 sebesar 5.000, ini ada kekeliruan, 5.250 anak-anak. 5.000 PDB tahun 2024 5.000 ya? 5.000 triliun. PDB 2025 5.250 T. Nah, di sini rumusnya yaitu PDBT dikurangi PDBT min 1 per PDBT min 1 kali 100%. Jadi, pertumbuhan ekonomi sama dengan PDBT-nya berapa tadi? PDB tahun sekarang? 5.000. Dikurangi PDBT tahun sekarang
Oh, sebelumnya? 5.200. 5.250 per PDB tahun sebelumnya, yaitu 5.250 dikali 100%. 5.000 dikurangi 5.250 berapa? 250 per 5.250. 250 dibagi 520 berapa? 5.250. Berapa? Berapa? Coba dihitung. 250 dibagi 5.250. Berapa? Dua satu. 21 dikali 100%. Berapa hasilnya? 21, Pak. Tetap. Sebentar. 21 kilo ya. 5.250 coba pakai yang ini ya. Pakai yang 5.500. Dua tah. Ratus dikurangi 5.500. Oh, 5.000 dikurangi 5.500. 500 ya? 500 dibagi 5.500. Berapa hasilnya? Berapa? 0,09. Dibagi. Ya. Kali 100%. 9%. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 ke tahun 2025 itu yaitu sebesar 9% pertumbuhannya anak-anak. Apakah sudah dimengerti? Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di sini ada 6. Yang pertama di sumber daya alam atau SDA, yang kedua ada sumber daya manusia atau SDM, yang ketiga ada modal dan investasi di teorinya Bapak Adam Smith tadi, yang ketiga ada kemajuan teknologi di teori yang kedua, dan yang ketiga ada kewirausahaan di teori yang ketiga, dan yang terakhir yaitu stabilitas politik dan kebijakan pemerintah. Nah, materi sudah Bapak jelaskan. Materi sudah Bapak saya jelaskan semua. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, sekarang Bapak punya game nih. Ada yang tahu apa gamenya? Gamenya itu
Nanti kalian menata puzzle anak-anak. Oke. Sebelum bermain game, Bapak mau kalian membagi kelompok. 3 kelompok. Cukup 3 kelompok ini ya? Cukup ya? Ya. Bagi 3 kelompok. Coba berhitung dari 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Nah, sekarang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini ya. Yo, berpindah ke kelompoknya masing-masing. 1, 2 di sana, di sini 3. Mari. Di sana 3 di belakang. 3. Saya sendiri, Nak. Oke, setelah bergabung sama kelompoknya masing-masing, Bapak kasih 1 puzzle. Sebentar ya, jangan dikerjakan ya. Sebentar. Jangan disentuh. Sebentar. Jangan disentuh ya. Sebentar anak-anak. Sebentar ya. Nih, jangan dipegang sebentar. Sekarang coba kalian susun puzzle tersebut seperti contoh gambar di pojok itu anak-anak. Waktunya 3 menit. Sebentar. Jangan dikerjakan dulu. Sebentar. Waktunya yaitu 3 menit. Dan nanti setelah kalian mengerjakan, kalau sudah bentar. Nisa, bentar. Nanti jangan ramai, sebentar. Nanti kalian kalau sudah mengerjakan, kalian mendapatkan angkat tangan, kalian mendapatkan nilai ini. Sebentar ya. Ya Pak, sampai gugup Bapak Ire. Pak, izin bertanya Pak. Ya Pak, ya. Ya, Mas Ayon. Itu 3 menit, waktu 3 menit itu ini aja. Ya, menata puzzle-nya aja. 3 menit menata puzzle-nya saja. Sebentar anak-anak. Sudah siap semua? 1, 2, 3, mulai. Ayo. Ayo Mas Ayon, nggak bekerja Mas Ayon. Ini Pak. Ayo. Ini di pojok ini gambarnya, contoh seperti ini di pojok. Cilok ini. Oh, sudah tak? Bohong. Wah, kelompok 3 udah selesai setengah nih. Ya. Ayo yang lain. Mana? Iki lho, bite. Sudah tak? Nah. Baik. Kalau yang sudah, sekarang Bisa Bapak Eki kan. kan LKPD ini.
Ini loh, ini loh. Tuh, duduk. Nah, Kiki. Ini bukan. Apakah sudah selesai? Udah selesai, Pak. Oh, gorong. Waktu masih 1 menit. Udah, Pak. Sudah selesai? Jangan ditaruh di sini. Taruh sini. Apakah sudah selesai? Ini ya, mengerjakan ini ya, anak-anak. Waktunya 2 menit. Apakah cukup? Dijawab. Apa mau SDM yuk? SDM, SDA. Yo, apa kawin ni bapak iki yo? Loh, itu suara kita nak apa? Pemilik UMKM pada Nah, itu lagi. Cici ngono. Ayo dijawab, dijawab. Modal. SDM. Iya, 6 kan. Teknologi. Oh, ini. Ini disebut Mang. Buka copot. Gak bisa ini Kak. Mas Umet, gak kerja kelompok Mas Umet. Oke, Pak. Ayo Mas Umet. Berdiskusi dengan temannya Mas Umet. UMKM pada tahun tersebut dapat meningkatkan lapangan kerja. Dapat buka lapangan. Waktunya kurang 1 menit. Yo. Cepat, 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 cepat. Waktunya kurang 1 menit, anak-anak. Gini sini, gini sini. Jika kalian menjadi pemilik Gak boleh, gak boleh. Ini jasa, ini jasa, ini jasa. Oh, ya tidak dulu nang iki kan. Kan jika TAW dewe gini ya. Ya apa caranya? Pada gambar website, pada gambar Oh, Masya Allah. Eh, 10 detik lagi. 10, 9, 8, 6, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah selesai, anak-anak. Selesai, selesai. Apakah sudah selesai? Sudah. Waktu habis kelompok 3. Waktu habis, waktu habis. Pelan di masalah Waktu habis. online. Sudah selesai semua, anak-anak? Sekarang tadi yang selesai duluan di kelompok 2 ya. Coba kelompok 2 presentasikan hasilnya di depan terlebih dahulu. Maju semua, maju semua. Itunya bawa. Hasilnya. Maju ke depan. Cek. Ayo Mas Umet, cepetan Mas Umet. Aku yang megang ininya, kamu baca.
Coba dipresentasikan dari kelompok 2 ya. Iya, pertanyaannya itu. Yang pertama itu berdasarkan gambar UMKM yang kalian susun, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada UMKM tersebut. Nah, itu ada 6. Yang pertama SDM, SDA, modal dan investasi, teknologi, kewirausahaan, dan kebijakan pemerintah. Kemudian bagaimana UMKM pada gambar tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, menurut kami semakin tinggi produktivitas UMKM dan pemanfaatan faktor-faktor produksi yang 6 tadi, itu maka pendapatan masyarakat akan meningkat. Nah, itu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi pada UMKM tersebut maupun di Indonesia. Kemudian jika kalian menjadi enggak ya. Mbak Vivi jangan berisik. Sebentar. Iya. Ya, dipitnah saya diam. Ayo dibaca. Jika kalian menjadi pemilik UMKM pada gambar tersebut, inovasi apa yang akan dilakukan agar usaha semakin berkembang dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Jelaskan alasannya. Kami memilih yang UMKM minuman segar yang Ya. jeruk itu. Nah, kami berinovasi membuat banyak produk inovasi. Kemudian memasarkan produk secara digital agar pendapatan pada UMKM tersebut maksimal. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Jawabannya benar semua. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 1. Ayo maju. Semuanya maju ke depan. Aku sih nyekeli. Sejak kerja. Ayo ditata lagi. Jadi micro teaching. Keliru. Ya lho, wes alhamdulillah. Alhamdulillah. Arek iki Motoriknya kurang. Ayo dibacakan kelompok 1. Dipegang Mbak Vivi. Ya gitu wes. Bagus. Yang pertama itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada UMKM tersebut. Ya. Pertama itu ada kewirausahaan, modal, SDM sama teknologi yang Gojek itu. Yang kedua, bagaimana UMKM pada gambar tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan di ekonomi. Yang pertama yaitu dari penjualan ekonominya. Yang pertama penjualan dari UMKM. Yang kedua menciptakan nilai tambah produk. Yang ketiga membuka lapangan pekerjaan baru. Terus jika kalian menjadi pemilik UMKM pada gambar tersebut, inovasi apa yang akan dilakukan agar usaha semakin berkembang dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Yang pertama yaitu kita ngambil UMKM yang cilok. Ya. Sama ya kayak yaitu kelompok 2. cilok. Oh, seru. Iya. Cilok. Ya. Yang pertama yaitu memberikan varian baru pada cilok tersebut, terus dipasarkan melalui media sosial. Oke, jawabannya benar semua. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Kemudian yang kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3. Silakan maju. Silakan kelompok 3. Tuh, siapa yang mau juru bicaranya? Mas Sayon tah? Mas Sayon juru bicaranya. Oke, dari pertanyaan pertama berdasarkan gambar UMKM. Diam semua anak, dengarkan kelompok 3. Diam. Oke, yang pertanyaan pertama berdasarkan gambar UMKM yang kalian susun, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada UMKM? Pertama yaitu modal, kedua SDM, 3 SDA, 4 wirausahawan, 5 teknologi, yang keenam kebijakan pemerintah. Ya, pertanyaan selanjutnya. Yang kedua yaitu bagaimana UMKM pada gambar tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu jika kalian menjadi pemilik UMKM pada gambar tersebut, inovasi apa yang akan dilakukan agar usaha semakin berkembang dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Jelaskan alasan kalian. Oke, kelompok kami memilih sebagai tukang kopi ya. Ya, tukang kopi. Baik.
Iya, apa jawabannya? Kelompok 3. Yang pertama yaitu dengan cara membuka cara pembayaran dengan QRIS, dan yang kedua yaitu promosi secara online, Bapak. Ya, jawabannya benar semua. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah, terima kasih atas jawabannya. Kemudian Bapak akan memberikan tes individu kepada kalian. Tetap di tempat saja ya. Bentar ya. Bentar. Situ linknya sudah Bapak kirim di grup anak. Coba diklik. Sebentar, jangan dimulai dulu. Sebentar ya, jangan diklik. Apakah sudah bisa masuk semua? Belum, ada yang belum. Sebentar. Sebentar. Spot ke temannya. Termuter ya? Bisa. Gak bisa tak? Sebentar. Ini sinyalnya anak. Termuter. Udah tak? Kayak gini toh Pak tampilannya, Pak. Lihat. Gini, Pak. Ya, emang kayak gitu. Terus dipetek. Coba kalau yang sudah semua? Belum. Coba login lagi dari awal. Coba. Yang dilarang spot ini. Ada dilarang spot ini. Mas Ayon, apa tadinya? Nah, udah connect. Mas Ayon. Nah. Sini. Review tak? Sebentar. Sini dia. Nah, ini kok dari mana? Sing iki. 07. Iki lah. Tapi gabung ya. Iya, gabung bisa. Oh, wis. Tapi kan nggak iso sapa sing dua. Sing anu. Iki. Gabung. Nah, itu kok iso ndelok kowe. Ya wis. Ayo, coba dikerjakan. Gak bisa tak? Sinyal tak? Kendala sinyal.
Bentar ini masih muter-muter. Lihat ya. Kok keluar? Oh. Iku. PTN. Mana? Bukan. Coba iki akhirnya kayak kode. Gak kode. Buat kode. Kodenya mau kode 07 077 290. pakai kode anak, pakai kode. 077 290. Di yang awal tadi, yang awal. Di beranda. 077 290. Di awal, di beranda. Itu belum masuk akun kamu. 077 290. Di awal Mas Ayon. Andi ja aktivitasmu ini. Mainkan sekarang, nggak bisa tak? Kode game tidak valid. Nah, itu menggunakan yang klasik. Gak valid, Pak. Loh iki wis mari ngene. Mungkin waktu ini mungkin. Waktu nih. Kilo anyar kode. Iya, kan. Loh iki apa? Nah, iku sa. Iya, iku tak tandai sa. Iki sa. Gak bisa Wis selesai ta? dibuat iki. Iya, iku. Iki lo baru 590. 590 208. Coba. 590 208. Nah, iso gitu. Wis, guys, wis. Nah, Iki lo ani bisa apa enggak? Nah, ya ada yang bisa. Sebentar, belum masuk semua. Biasa aku iso dulu. Iya, cari balik gini wis. Ya iki. Ini Nabila udah masuk, Alia udah masuk, Mahfudotun udah masuk. Rizka Vivi sudah masuk. Sebentar. Oh ya, mari sekarang. Pokoknya iki awakmu salah iki Jat. Salah link. Nge-share link. Iki linknya awakmu dhewe. Udah, Pak. Sebentar nggak bisa. Loh, iki dari gurune. Oh iya. Loh, iki sebarkan. Aku sebarkan. 590 208. Lah ya ini. Oh iya, mulai. Oh iya. Ayo kalau ya nggak apa-apa. Sekarang yang sudah masuk aja ya. Yang sudah masuk. Kayak Tayon. Sebentar. Asal PTN. Gak usah. Yang sudah bergabung. Ayo dimulai ya ketik. Ayo 3, 2, 1. Mulai.
secara teknis. Mulai ya. Mana tadi Ini. white brown itu loh itu yang tadi yang di situ Pak. Apanya? Brown join. Enggak wis Mbak Elisa. Enggak ada. Enggak usah. Yang bisa aja. Lima 8 ini Bang wes 590. Endi sih? Kau ono jir. Iki di menu 598. Bisa. Menang Kak. Apa sudah? Enggak. 208. Nah di sini apakah sudah semua? Saya belum Pak. Ayo. Itu Pak. Kurang satu Mbak Vivi. Gak usah bisa. Si Marito. Ayo dong Vivi. Mbak Vivi juara satu. Kau nak dek gini, dek kembali mang. Oh iya, 590. Coba linknya yang di share Elisa. Wis mari wis engko ae. Apakah sudah selesai semua? Enggak usah. Waktu. Oh, sudah selesai semua? Bisa Mbak Elisa? Coba ayo. Cepat dikerjakan. Sebentar. Atiko bisa? Ya, dikerjakan. Baru mulai. Oh ya, dikerjakan Mas Ayon. Ayo Mbak Elisa, cepatlah. Di peringkat pertama sementara di sini ada Mbak Febriatul Hasanah. Masih sementara ya, Nana. Tinggal siapa aja yang belum? Gak apa-apa. Alia mulai dari awal tak? Jamkan wis. Ayo, jangan rame. Sudah. Nah, ayo Mbak Elisa, selesai. Mbak Devi udah? Bentar lagi. Kurang satu soal. Kurang sudah selesai. Kurang apa aja? Belum. Sudah selesai semua? Ini baru masuk. Sudah? Sudah selesai semua? Apa oh? Enggak naik. Naik harus kebaca Kak. Sudah ada Vivi di sini. Jangan kerjakan lagi. Sudah selesai semua ya? Nah, di sini yang peringkat pertama yaitu Mbak Devi. Yang kedua Mbak Febriatul Hasanah dan yang ketiga Mbak Nabila. Baik, terima kasih atas presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.